sudah ada di line Ibu Sera Noviani, Sustainability Compliance Head dari APP Sinarmas. Ibu Sera, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ibu Sera, mohon maaf, masih di mute. Oh, bentar, bisa saya bantu mungkin. Ya, terima kasih Pak Dedi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Asia Pulp and Paper. Mungkin ini saat yang kritis ya, semua sudah sangat siang, mungkin perutnya sudah kenyang, tapi mudah-mudahan masih bersabar semua. Ya, baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia dari WRI, kita hari ini akan sharing tentang kontribusi sektor swasta terhadap aksi iklim. Silakan lanjut. Pertama kami akan perkenalkan, kami bergerak di industri pulp and paper dan supply chain-nya bergerak dalam pengolahan hutan tanaman lestari. Kami beroperasi di beberapa wilayah, di Sumatera itu ada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, kemudian untuk di wilayah Kalimantan ada di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur. Untuk beberapa wilayah ada integrasi sekaligus, di situ ada hutan tanaman dan juga ada industri kami. Kemudian beberapa industri juga tersebar di Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur, kemudian di Karawang, dan juga ada di Serang dan Tangerang sendiri. Next. Terkait dengan komitmen sustainability, keberlanjutan, pada tahun 2012, untuk mewujudkan komitmen ini, EPP mengeluarkan EPP Sustainability Roadmap Vision 2020. Ini merupakan komitmen kami untuk menempatkan aspek-aspek keberlanjutan sustainability di dalam operasional kami. Di sini ada 10 komponen utama yang menjadi fokus kami dalam keberlanjutan, di antaranya terkait dengan sumber bahan baku, kemudian emisi, perubahan iklim, kemudian terkait juga dengan reforestasi, dan juga kesejahteraan karyawan serta pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, setelah meluncurkan komitmen Roadmap Vision 2020 ini, pada tahun 2013 kami memperkuat lagi visi yang ada, yaitu dengan mengeluarkan Conservation Policy, Forest Conservation Policy pada tahun 2013, yaitu pada bulan Februari, yang berisi 4 komitmen, yaitu proteksi terhadap hutan alam, kemudian peatland management, kemudian komitmen untuk aspek sosial, dan juga supply chain global. Nah, tujuan utama dikeluarkannya Conservation Policy, Forest Conservation Policy ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada deforestasi di supply chain yang mensuplai bahan bakunya kepada EPP. Next. Next, please. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, ada komponen-komponen utama dalam keberlanjutan yang dimasukkan dalam visi 2020, dan ini setiap progresnya dari tahun ke tahun akan kita ukur dan kita laporkan. Jadi progres ini kita laporkan dalam sustainability report kita dari tahun ke tahun. Jadi dari target yang sudah dituangkan dalam visi 2020, kita memantau, memonitor semua progres dari tahun ke tahun. Misalnya saja, ini adalah progres di akhir tahun 2019 yang akan kita masukkan ke dalam sustainability report kita, dan akan diverifikasi nanti data-data ini. Yang pertama terkait dengan sumber bahan baku, bahwa 100% dari bahan baku yang masuk ke industri kita itu berasal dari hutan tanaman industri yang sudah tersertifikasi dengan pengolahan hutan lestari juga. Kemudian tidak ada konversi hutan alam lagi dari pengolahan hutan yang dilakukan dari supply chain kami. Kemudian kaitannya dengan emisi, di sini dapat dilihat adanya penurunan emisi karbon intensity ya, 20% carbon intensity berdasarkan baseline 2012, itu salah satu contohnya. Kemudian kaitannya juga dengan reforestasi, forest ya di areal konservasi kami itu sekitar sudah mencapai 21.000 hektar.
inisiatif lainnya terkait dengan konservasi dan biodiversity, memproteksi ada lebih kurang 600.000 hektar area konservasi, area perlindungan di dalam kawasan supply chain kami, dan kami juga memfokuskan kegiatan program-program konservasi terhadap spesies-spesies utama seperti orangutan, harimau, dan juga gajah seperti itu. Kemudian di sisi community empowerment, kita juga punya program yang dikenal dengan Desa Makmur Peduli Api, yang saat ini sudah mencapai 335 desa yang menerima program dan memiliki kegiatan di akhir tahun 2019 ini. Next. Terkait dengan kontribusi terhadap global climate, ini kita mau sampaikan bahwa EPP ikut menandatangani New York Declaration on Forest yang dilakukan pada tahun 2014 dalam Climate Summit pada saat itu bersama-sama dengan pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan lain, dan juga civil society lainnya. Dan pada saat itu EPP adalah industri pulp dan paper pertama yang ikut menandatangani NYDF. Next. Salah satu kontribusi terhadap aksi iklim yang dapat kami sampaikan di sini, EPP melakukan assessment terhadap forest impact assessment, jadi membandingkan antara kegiatan business as usual dengan penerapan forest conservation policy yang sudah dikeluarkan oleh EPP. Jadi kegiatan ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2019 dengan pihak ketiga. Hasilnya menunjukkan proyeksinya di tahun 2017 sampai 2020 misalnya di sini dapat dilihat ada 64% avoidance ya dari business as usual dengan penerapan forest conservation policy. Jadi ada 64% avoidance emisi karbon yang diproyeksikan di sini, atau kalau dilihat angkanya ini berkisar 44 juta ton karbon CO2 emission per year-nya, equivalent per year-nya. Next. Ibu Sera, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi. Ya, next please. Nah, selain itu, boleh next. Nah, selain itu, dalam kaitannya upaya-upaya kami di hutan, ini kita juga melakukan monitoring, yang sebelumnya, kita melakukan monitoring perubahan tutupan hutan di area konservasi kami, yaitu menggunakan teknologi RadarSat 2. Dengan cara ini, dengan teknik ini, kita dapat melihat secara jelas perubahan yang terjadi, yang banyaknya terjadi karena kegiatan ilegal seperti penebang hutan atau perambahan yang terjadi di area konservasi. Next, please. Next, please. Tolong Mbak, lanjut. Mohon lanjut slide-nya. Bisa lanjut slide-nya? Mas, mohon maaf. Bisa lanjut slide-nya? Iya. Selain itu, upaya kita untuk mengurangi emisi karbon tadi dikaitkan juga dengan adanya integrated fire management. Di sini ada 4 pilar, mulai dari pencegahan, kemudian persiapan, kemudian deteksi dini, dan juga rapid response. Nah, di sini ada investasi yang kita tanamkan untuk mensupport pelaksanaan integrated fire management ini. Next. Salah satu inisiatif di dalamnya adalah, tolong next. Nah, salah satu inisiatif di dalamnya adalah adanya situation room. Jadi di sini situation room ini sangat berguna dalam integrated fire management. Di sini dilakukan monitoring data daily hotspot, kemudian pembuatan reporting dan koordinasi, kemudian juga melakukan analisa terhadap risk management dan lain sebagainya. Next, please. Selanjutnya. Nah, kaitannya dengan kontribusi pengurangan emisi di manufacturing site, ini kita sejak tahun 2019 bisa menunjukkan penggunaan renewable sources itu meningkat menjadi 55% dibandingkan dengan non-renewable sources. Dan juga dari sini kita juga menggunakan beberapa teknologi yang terdepan untuk mengurangi emisi di industri kami. Next.
Nah, tantangan yang kami hadapi adalah tadi kita berbicara di sisi hutan maupun di sisi manufacturing. Untuk di sisi hutan itu masih banyak tantangan yang kami hadapi dengan adanya berbagai illegal activities yang menyebabkan terjadinya hilangnya forest cover, begitu. Kemudian juga dikaitkan dengan manufacturing, kalau kita ingin meningkatkan renewable sources untuk sumber energi di industri kita, ternyata ketersediaan biomas dan alternatif energi ini masih sangat terbatas, terutama di Pulau Jawa. Next. Nah, ini di ujung pemaparan kami. Jadi dalam rangka meningkatkan dan memastikan transparansi dari apa yang kami lakukan, kami sudah melakukan beberapa inisiatif. Yang pertama, kami mempublikasikan adanya sustainability report dari tahun ke tahun dengan mengacu kepada standar GRI dan diverifikasi oleh pihak ketiga. Kemudian kita juga memiliki FGP monitoring dashboard yang dapat diakses oleh masyarakat umum semua, begitu, untuk melihat apa yang sudah kami lakukan, progres dari yang sudah kita komit dalam sustainability roadmap yang ada. Kemudian juga kita menyelenggarakan stakeholder advisory forum, ini dalam rangka bagaimana kita menangkap input dan menampung semua masukan-masukan dari stakeholder yang ada terhadap progres maupun inisiatif yang kita lakukan. Kemudian kita juga memiliki grievance mechanism, dan ini juga bisa diakses secara publik untuk disampaikan terkait dengan grievance dan update-nya di sana. Kemudian juga kita mengundang adanya independent observer untuk terutama relevan stakeholder ya, untuk dapat melihat secara langsung operasional atau kegiatan kita dalam menerapkan komitmen yang ada. Next. Dan ini yang terakhir, slide terakhir. Satu lagi. Nah, ini dalam rangka enhancement dari transparansi yang sudah saya sampaikan di depan. Tadi kita menyampaikan bahwa kita punya penggunaan radar SAT-2 dan kemudian ada monitoring terhadap perubahan tutupan hutan, tutupan lahan di areal proteksi kami. Nah, ini kita akan launching nanti di akhir bulan ini, mudah-mudahan. Kita akan memiliki EPP Forest Monitoring Dashboard, jadi siapapun bisa masuk, bisa melihat perubahan-perubahan tutupan hutan, tutupan lahan di area konservasi yang kita lakukan melalui teknologi radar SAT-2 dan MDA tadi, analisa secara MDA. Dan selain kita akan launching ini, EPP Forest Monitoring Dashboard ini, kita juga akan launching Sustainability Roadmap Vision 2030 kami, insya Allah di akhir bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sera